ada beberapa sosok yang mengikutinya dari belakang. Sosok ini terus bertambah, dan mereka juga mengendarai sesuatu ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita yang ingin saya ceritakan kali ini adalah cerita yang sumbernya nanti saya cantumkan di deskripsi ya, dan kejadiannya sekitar tahun 2011 di suatu kota ya, yang oleh yang menceritakan tidak disebutkan kotanya. Cerita ini dialami oleh Mas Kempis, jadi orang nyebutnya Mas Kempis ya, dan teman-temannya. Jadi ada yang namanya Muk, ada yang namanya Mudu ya. Nah, ketika itu kejadiannya terjadi di malam minggu, dan di malam minggu mereka biasanya mengadakan kumpul-kumpul di rumahnya Kempis ini. Dan di antara teman-teman Kempis ini yang rumahnya paling dekat adalah Mudu. Jadi Mudu ini masih satu kampung ya dengan Kempis. Biasanya dia cukup jalan melewati beberapa rumah penduduk dan akan sampai ke rumah tersebut. Sedangkan teman-teman yang lain biasanya mereka lewat jalan utama yang lebih jauh ya, lebih memutar. Nah, di jalan ke arah utara dari rumah Kempis ini, jarak beberapa meter ke arah jalan utama itu ada pohon beringin yang cukup tua karena usianya sudah beratus tahun ya, dari semenjak kakek mereka itu sudah terkenal sangat angker. Dan setiap tengah malam atau waktu hari sudah cukup malam, biasanya di situ sudah tidak ada orang yang lewat ya, sudah jarang orang yang lewat di situ, dan banyak cerita yang terjadi di pohon tersebut. Ada pernah orang melihat ada lilin yang berjalan sendiri di pohon tersebut, ke arah pohon tersebut. Ada juga cerita orang melihat ada makhluk hitam yang kecil, dan ketika dia terus melihatnya, makhluk ini terus membesar sampai besarnya seperti pohon kelapa, dan orang ini pun ketakutan sampai dia pingsan ketika itu. Nah,
Mudu ini datang ke rumah Kempis ini lewat jalan kampungnya, tidak lewat jalan yang tadi. Sedangkan Muk itu jalan lewat jalanan tadi. Mereka pun berkumpul ngobrol-ngobrol di teras rumah tersebut, dan main gitar ya, menyanyikan lagu-lagu, karena mereka ini sebenarnya grup band ya di kampung tersebut, dimana Mudu ini adalah gitaris dan sekaligus vokalisnya. Sedangkan Kempis ini dia bass dan Muk ini gitaris. Ada satu lagi tapi dia jarang datang, namanya Tanto. Nah, setelah itu mereka bermain cukup lama, ngobrol-ngobrol dan menyanyikan banyak lagu ya yang ketika itu masih hit. Akhirnya Muk ini berpamitan pulang. Ketika itu belum ada jam 12 ya, sekitar jam 11-an lebih. Dia berpamitan pulang karena dia jalannya lewat jalan yang sepi tadi ya, jalan utama yang di situ ada pohon beringinnya tadi yang katanya cukup serem di situ. Nah, akhirnya dia pun pulang duluan, dan si Mudu ini dia karena tidak ada kegiatan apa-apa, dia pengen pulang setelah tengah malam ya. Jadi mereka terus mengobrol, si Mudu dan Kempis ini, sampai jam 12 malam lewat. Akhirnya Mudu ini pun berpamitan untuk pulang. Nah, anehnya malam itu Mudu ini berpamitan dan ingin lewat jalan utama dan melewati pohon yang katanya seram tadi ya. Ketika itu Kempis mengira Mudu ini paling nanti jalan sebentar ke arah jalan utama tadi, belok ya lewat kampung penduduk ke rumahnya. Jadi dia tidak terlalu memperdulikan dan dia melihatnya dari belakang, dari punggungnya ya, karena ingin menyoraki kalau Mudu ini ternyata belok ke rumah penduduk ya, bukan lewat pohon tadi dan lewat jalan utama. Ternyata Mudu benar-benar lewat jalan utama, dan itu jalan kaki ya, dimana kondisinya ketika malam itu tidak ada suara apa-apa dan sangat sepi, karena memang bila di malam hari jalan tersebut sangat sepi dan tidak ada siapapun yang lewat di situ. Nah, setelah dia lewat jalan itu, si Kempis ini akhirnya memberesi minuman sisa mereka minum tadi, dan juga sisa-sisa tempat camilan mereka ya, dan tidak terlalu memikirkan lagi apa yang akan terjadi. Nah, besoknya seperti biasa Kempis sholat subuh. Setelah sholat subuh dia tidur lagi, apalagi hari itu hari Minggu. Nah,
Tetapi tiba-tiba jam 7 pagi dia dibangunkan oleh ibunya, yang biasanya dia tidak dibangunkan sepagi itu ya, kalau hari libur, hari Minggu seperti itu ya. Nah, akhirnya dia pun terbangun, dan kata ibunya si Mudu itu mencari dia, dan akhirnya si Kempes ini pun keluar dan menemui ibunya Mudu. Dan di situ ibunya Mudu bercerita kalau Kempes ini belum pulang dari semalam. Dan yang lebih aneh lagi, dia membawa motor dari rumah, padahal rumah itu masih terkunci dari dalam. Jadi seakan-akan Mudu ini menembus masuk ke dalam rumah dan mengambil motornya, dan keluar juga menembus rumah tersebut tanpa lewat pintu ya, karena pintunya masih terkunci, tergembok dari dalam. Dan sampai pagi itu dia belum pulang, sehingga ibunya was-wasnya macam-macam ya. Was-wasnya karena selain karena Mudu ini belum pulang, dia takut ada pencuri yang telah mencuri motornya. Cuman kalaupun ada pencuri, itu pintunya masih terkunci dari dalam semuanya. Dan ibunya Mudu ini bertanya-tanya apa Mudu tadi malam cerita ke Kempes bahwa dia sedang marah ke orang tuanya atau seperti apa. Dan Kempes pun bercerita kalau Mudu ini tidak marah, tidak menceritakan masalah apapun dengan orang tuanya. Dan dia pun waktu bermain itu jalan kaki ya, tidak naik motor, dan pulang lewat jalan utama sekitar lewat jam 12 malam. Nah, mendengar hal itu ibunya bingung ya. Ibunya pun bercerita, katanya dia sudah menghubungi Mudu ini dengan telepon zaman itu ya, telepon yang tombol masih ada tombolnya ya. Dan ternyata tidak ada sama sekali jawaban atau respon. Bahkan tidak terhubung ke telepon, ke HP yang dibawa Mudu ya. Nah, akhirnya karena memang si Kempes ini tidak tahu apapun, karena dia memang main sampai jam 12 dan sudah pulang, akhirnya ibunya Mudu ini pun pulang kembali ke rumahnya ya. Nah, siang itu ketika zuhur, ibunya ini dan bapaknya Kempes ini biasanya sholat di musola ya. Demikian juga ibunya Mudu. Jadi mereka sholat di musola dan bertemu. Dan ternyata ketika bertemu itu, ibunya Mudu bercerita kalau Mudu sudah pulang ke rumah ya, jam 8. Tetapi dia pulang seperti orang linglung. Dan ketika masuk ke dalam rumah, dipanggil bapaknya, dipanggil ibunya, dia seperti tidak mendengar ya. Benar-benar seperti orang linglung yang akhirnya ditampar oleh ibunya. Dan ketika ditampar ini, Mudu baru tersadar. Dan akhirnya dia pun menangis di situ dan dipeluk oleh ibunya. Dan ketika itu ibunya, yang penting Mudu sudah kembali ya, yang penting sudah kembali.
dan tidak terjadi apa-apa, dan motornya juga sudah kembali. Nah, mendengar cerita itu si Kempis ini sangat penasaran ya, sangat penasaran dan pengen cepet-cepet bertemu dengan Mudu dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya sore itu setelah sholat asar dia pun segera menemui Mudu ini. Akhirnya ketika bertemu itu, Mudu pun bercerita apa yang telah terjadi. Jadi ketika malam itu dia melewati jalan yang tadi ya, jalan utama yang lewat pohon yang dianggap serem tadi, atau pohon beringin tadi. Ketika lewat tempat tersebut, tiba-tiba dia tidak ingat apa-apa lagi, tidak tersadar. Dan ketika dia tersadar, dia telah berada di suatu jalan yang tidak dia kenali sama sekali, yang jalannya katanya sangat bagus, sangat halus, dan di sisi kanan kirinya itu jurang dan pepohonan ya. Jadi jalannya cukup bagus, tapi itu seperti jalan utama antar kota ya, tapi sangat halus, bagus, dan di sisi kanan kirinya jurang dan pepohonan yang tidak pernah ada di tempat itu ya. Jadi tidak dikenali oleh Mudu jalan tersebut, dan dia pun terus berjalan di situ. Ada beberapa pasar di situ, anak-anak bermain dan lain sebagainya. Karena dia kebingungan dan dia merasa ada yang tidak beres dengan jalan yang dia lewati. Apalagi dia ketika itu awalnya tidak sadar dan tahu-tahu sudah naik motor di situ ya. Dan ada suara yang membisiki dia untuk turun ke bawah ya, melewati jalan yang berbentuk seperti letter Y. Nah, ketika dia turun ke situ, tiba-tiba dia melihat beberapa keramaian tadi semuanya hilang ya. Dan di situ kondisinya cukup gelap katanya. Tiba-tiba menjadi cukup gelap. Mungkin remang-remang ya maksudnya ya. Jadi kalau kita memahami cerita-cerita yang biasanya dialami oleh orang yang terbawa masuk ke alam jin, itu biasanya dia mendapati alamnya remang-remang ya. Jadi kalau dalam kepercayaan atau mitos orang Jawa itu ada alam yang disebut rekayangan, di mana alam itu kondisinya letaknya katanya dekat dengan alam manusia, tetapi bukan alam manusia. Dan di situ kondisi cahayanya remang-remang ya, jadi tidak petang dan juga tidak terang seperti siang hari. Kondisinya seperti sore hari itu ya. Maka dari itu biasanya ada larangan orang keluar di waktu sore itu, karena konon katanya kondisi alamnya itu sama dengan alam rekayangan tadi ya, sehingga saat itu banyak makhluk halus yang keluar karena merasa kondisinya sama, sehingga ketika itu terjadi frekuensi yang sama antara dua alam ini. Dan dua alam ini kadang-kadang menjadi terhubung, sehingga banyak anak yang
ketika dia bermain dia tersesat dan lain sebagainya, tersesat di alam gaibnya. Nah, ketika mendapati kondisi di jalan tersebut tiba-tiba menjadi gelap, pekat, dan aneh, dan beberapa keramaian tadi tiba-tiba menghilang, maka si Mudu ini memutuskan untuk kembali lagi ke atas ya. Jadi dia membalikkan motornya dan kembali ke atas. Dan ketika dia kembali ke atas itu, dia melihat ada beberapa sosok yang mengikutinya dari belakang. Sosok ini terus bertambah, dan mereka juga mengendarai sesuatu ya, mengendarai motor ketika itu. Dan ketika Mudu melihat dari spion, sosok-sosok ini mukanya menyeramkan, pucat, kulitnya pucat ya, pucat pink, warnanya ke pink ya. Dan mereka terus bertambah dan mengejar Mudu, sehingga Mudu semakin mengencangkan motornya. Dan syukurnya sosok-sosok ini akhirnya tidak kelihatan lagi. Nah, cerita ini nanti akan saya sambung di video yang saya upload selanjutnya ya, karena ada beberapa cerita yang lain yang juga mirip. Mungkin ini saja ceritanya di cerita kali ini, dan langsung akan saya sambung di cerita di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.